sekalian. Semoga tetap sehat dan semangat ya. Berjumpa dengan saya Saifana Huwaida Eldivani, mahasiswi Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Kali ini saya akan membahas materi teks laporan hasil observasi kompetensi dasar 4.2, yaitu mengonstruksikan teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis. Dengan tujuan pembelajaran, yang pertama, merancang garis besar isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, menyusun teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur dan isi kebahasaan dengan menggunakan bahasa sendiri. Sebelumnya, selamat ya bagi kalian yang sekarang kelas 10. Berarti saat ini kalian sudah memasuki masa SMA. Selamat tinggal masa SMP. Selamat tinggal kenangan masa SMP. Nah, sebelum memulai pertemuan kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum memulai pada pokok pembahasan, Ibu akan mengulas sedikit mengenai pengertian teks laporan hasil observasi, struktur teks laporan hasil observasi, dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi atau disingkat dengan teks LHO adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berdasarkan hasil dari pengamatan atau observasi. Jadi, teks laporan hasil observasi bertujuan untuk melaporkan hasil dari pengamatan kita secara objektif dan sistematis. Jadi seperti itu ya adik-adik, pengertian teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Masih ingat adik-adik, struktur teks laporan hasil observasi itu apa saja? Struktur teks laporan hasil observasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi atau definisi umum, merupakan pembukaan teks laporan hasil observasi yang meliputi pengertian akan sesuatu yang diamati. Misalnya, ayam merupakan salah satu unggas yang memiliki sayap namun tidak dapat terbang, atau ayam merupakan hewan pemakan segalanya. Nah, jadi itu ya pernyataan atau definisi umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Berisi tentang rincian yang ditulis secara sistematis mengenai pembahasan di dalam teks. Misalnya, ayam memiliki jenis yang beragam, yakni ayam kampung, ayam kate, ayam petelur, dan lain sebagainya. Pada bagian ini biasanya disampaikan berbagai macam ciri dari objek pengamatan. Yang ketiga, deskripsi manfaat, yakni bagian yang menjelaskan kegunaan dari paparan objek yang dinyatakan sebelumnya. Misalnya, ayam bermanfaat penting sebagai penyumbang protein bagi tubuh manusia. Jadi seperti itu ya struktur teks laporan hasil observasi. Oke, lanjut aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan kata serta frasa verba dan nomina. Verba adalah kata-kata yang menyatakan suatu tindakan atau disebut kata kerja. Contohnya menanam, mencangkul, memukul, dan lain-lain. Sedangkan nomina adalah kata benda. Contohnya buku, pohon, telur, tanah, dan lain-lain. Aspek kebahasaan selanjutnya adalah adanya afiksasi. Afiksasi merupakan imbuhan yang biasanya melekat pada kata dasar. Misalnya awalan ber, me, pe, dan lain sebagainya. Dan akhiran an, kan, i, dan lain sebagainya. Jadi, afiksasi ini mengubah kata dasar yang berupa nomina menjadi verba. Imbuhan bisa mengubah arti kata dasar. Misal, kata dasar nomina telur mendapatkan afiksasi ber, maka menjadi bertelur. Dan bertelur merupakan kata verba. Aspek kebahasaan yang ketiga adalah adanya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat definisi adalah kalimat yang berisi pengertian suatu hal. Dengan kata kunci adalah adanya kata ialah
adalah, yaitu, merupakan, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat deskripsi adalah kalimat yang menerangkan sesuatu. Misalnya, ayam kate memiliki ciri khas tubuh yang unik, di antaranya badannya kecil dan tegap, kakinya pendek, memiliki dada yang membusung, dan ekor yang mengembang dan mekar. Atau misal, cara pemeliharaan ayam kate sedikit berbeda dengan ayam-ayam lainnya. Biasanya, aspek kebahasaan yang keempat adalah adanya kalimat kompleks dan kalimat simpleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur atau satu fungsi kalimat. Minimal terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Misalnya, pada kalimat mawar tumbuh di kebun. Kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu fungsi atau satu struktur kalimat. Misalnya, pada kalimat bunga mawar dan melati tumbuh subur di taman. Pada kalimat tersebut terdapat dua fungsi, yakni fungsi subjek bunga mawar dan bunga melati. Aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi yang terakhir adalah adanya kata konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi atau kata penghubung ada banyak sekali macamnya. Di antaranya kata dan, tetapi, atau, baik, maupun, meskipun, sedangkan, dan lain sebagainya. Jadi, sudah paham ya pengertian teks laporan hasil observasi, struktur dan aspek kebahasaannya? Yuk, sekarang saatnya masuk pokok pembahasan kompetensi dasar 4.2, yaitu mengonstruksikan teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan, baik secara lisan maupun tulis. Sebelum menyusun, tentu teman-teman harus memahami langkah-langkah penyusunan teks laporan hasil observasi agar hasil laporan yang disusun dapat terangkai dengan utuh, padu, dan sempurna. Langkah-langkah penyusun teks laporan hasil observasi yang pertama adalah membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua, membuat kerangka teks dengan menitikberatkan pembuatan gagasan utama sesuai dengan hasil pengamatan. Pada bagian ini, teman-teman harus menyusun gagasan-gagasan utama dari hasil pengamatan yang telah dilakukan. Langkah yang ketiga, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat sebelumnya sesuai dengan struktur penyajian dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dan langkah yang terakhir adalah meneliti kembali hasil penulisan teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, perhatikan video berikut ya teman-teman.
sudah menonton video tersebut ya? Oke, kalau begitu, apa sih yang ditunjukkan dalam video tersebut? Ya, video tersebut berisi tentang kehidupan peternakan ayam KT. Setelah melihat video tersebut, Ibu akan memberikan kalian latihan untuk menyusun teks laporan hasil observasi. Pertama, kalian diminta untuk merancang garis besar kerangka teks laporan hasil observasi. Ketika akan membuat rancangan garis besar kerangka teks laporan hasil observasi, teman-teman harus terlebih dahulu memahami informasi-informasi yang disampaikan dalam video tersebut. Nah, informasi-informasi dari objek yang terdapat dalam video tersebut dapat kalian cari juga di berbagai sumber agar kalian memiliki banyak referensi untuk membuat teks laporan hasil observasi. Setelah rancangan garis besar teks laporan hasil observasi telah tersusun, selanjutnya teman-teman diminta untuk menyusun teks laporan hasil observasi tentang objek tersebut secara utuh, padu, dan sempurna. Jangan lupa perhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. Dan yang terakhir, sebelum teman-teman mengumpulkan hasil kerja tersebut kepada guru, teman-teman harus terlebih dahulu memeriksa kembali tulisan tersebut. Bagaimana teman-teman? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, Ibu akan memberikan semangat kepada kalian. Semangat pagi, 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 pagi. Sehat yuk! Selamat mengerjakan semuanya. Sekian, semoga bermanfaat. Tetap jaga diri dan patuhi protokol kesehatan. Sampai berjumpa lagi dengan saya di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.